Pemirsa, kericuhan mewarnai pembubaran demo tolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap sejumlah peserta aksi. Aksi demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi pun berlarian menghindari petugas. Massa kemudian melawan petugas dengan lemparan batu. Petugas juga diduga menembakkan gas air mata untuk bubarkan massa. Seorang Satpol PP juga terluka akibat lemparan batu. Petugas juga menangkap sejumlah pendemo. Unjuk rasa tolak kenaikan PBB di Bone sudah memanas sejak siang. Unjuk rasa ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas pengamanan dengan air mineral. Bahkan kawat duri yang dipasang diterobos oleh pendemo. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Usai aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB berakhir ricuh, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membatalkan kenaikan PBB. Kericuhan warga Bone saat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PBB terjadi di depan kantor Bupati. Massa mendesak Bupati Bone Andi Asman Sulaiman untuk bertemu dengan para pendemo. Untuk meredam aksi massa yang berlangsung hingga tengah malam, pemerintah Kabupaten Bone membatalkan kenaikan PBB. Keputusan ini diambil usai diskusi antara Pemkab Bone dan Kementerian Dalam Negeri. Tentu dengan kejadian hari ini, setelah kita mencermati, kemudian berkomunikasi dan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan, penyesuaian usulan tanah tersebut. Seperti itu. Jadi ke penyesuaian 65% yang sebelumnya ini Pan ditunda dulu? Ditunda. Kita akan kembali ke pajak sebelumnya, sehingga sampai hari ini insya Allah kita akan melakukan pengkajian. Penertiban bangunan liar di Padang, Sumatera Barat mendapat perlawanan. Pemilik bangunan yang menolak digusur mengusir petugas Satpol PP, bahkan hingga menggigit jari tangan petugas. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya Allah, kenapa jangan ditarik? Berusaha mempertahankan warungnya, wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya dan lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang bersama dengan pihak Kecamatan Padang Utara melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara.
Untuk lokasi tersebut mendirikan bangunan di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan mobil di Jeneponto, Sulawesi Selatan rusak setelah dilempari batu dan kayu oleh orang tidak dikenal. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Yang mobil pecah ke sana. Sana juga pasca. 30 mobil dilaporkan rusak setelah dilempari batu dan balok kayu oleh orang tak dikenal saat melintasi Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Para pengemudi mobil sempat meminta kepada pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang untuk tidak melempari mobil mereka. Ada 6 mobil yang rusak berat. Kerusakan terjadi pada kaca depan dan belakang. Hingga kini tim Resmo Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan masih mengejar pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Informasi adanya kejadian perusakan kendaraan bermotor ya, terutama roda 4 yang sementara melintas di sekitaran Bundaran Patung Kuda yang ada di wilayah Jeneponto. Nah, ada berapa mobil? Ada berapa unit? Informasi terakhir setelah adanya laporan itu, anggota TKP itu mendapat ada kurang lebih 6. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pengendara dan warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo, iNews melaporkan. Seorang sopir taksi terluka setelah diduga dianiaya oknum petugas keamanan sebuah mal di wilayah Kemang. Kejadian diduga berawal dari cekcok saat diminta memajukan kendaraan. Kejadiannya di lapor ke polisi, lapor polisi. Di Kemang. Nih supir luber sampai berdarah ini. Dalam video yang viral, sopir taksi alami luka di kepala setelah diduga dipukul oknum petugas keamanan mal. Berdasarkan narasi di video, pelaku menyuruh sopir taksi menggeser mobil miliknya. Namun sambil menggunakan kata-kata kasar, dalam video juga disebutkan dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah mal di Kemang. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan. Ada bahasa itu, bahasa manusia. Nah, terus disamperin sama si Doti. Udah kejadian gitu. Jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di kepala akibat dianiaya 2 orang tidak dikenal. Kedua pelaku kabur dengan sepeda motor usai menganiaya korban. Apa nang begitu? Bacok ono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami 2 luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya 2 pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada 2, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan.